Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan malam kali ini saya ingin menjelaskan lebih dalam mengenai tugas elektronika uh, yang sudah saya kerjakan begitu, yang telah diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah elektronika. Oke, langsung aja. Sebelumnya sebelum kita berlanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya adalah Erlangga Hafizadi dengan NIM 1010 924 Oke, jadi langsung aja di sini pada rangkaiannya ya. Jadi pada rangkaian ini kita akan membuat MOSFET edge bridge, dan di tengah-tengahnya kita menggunakan instrumen menggunakan motor gitu. Nah, di sini untuk resistor saya menggunakan sekitar 6 resistor. Kemudian untuk transistor saya menggunakan 4. Untuk transistor yang di atas ya, 2 di atas ini itu transistor P channel, MOSFET P channel dengan tipenya adalah IRF 9530N. Kemudian untuk yang bawah ini adalah MOSFET N channel dengan jenis IRL Z44N. Kemudian untuk di sini itu ada 2 transistor BJT dengan seri BD139 gitu. Kemudian di sini saya menggunakan switch untuk kondisi if ya. Kalau misal dia negatif, maka motornya tidak bergerak. Kalau misalnya positif, dia motornya bergerak sesuai arah jarum jam. Kalau negatif, dia bergerak melawan arah jarum jam. Oke, langsung aja di sini saya mulai terkait pembahasannya. Nah, mengapa di sini saya menggunakan 12 volt ya untuk VCC-nya? Dikarenakan untuk sumber arus memang yang biasanya itu adalah sekitar 12 volt. Kenapa saya tidak memakai 24? Karena itu akan menyesuaikan lagi terkait dengan hambatan-hambatan yang ada di sebelah yang di rangkaiannya begitu. Kemudian di sini untuk transistornya, kita kalau misalnya dalam MOSFET edge bridge itu 2 di atasnya itu harus menggunakan transistor tipe P channel, kalau yang di bawah itu harus menggunakan tipe N channel begitu. Nah, gunanya apa? Kalau semisal P channel ini dia akan mengalirkan arus ketika arus yang melewati ini itu lebih kecil dari power source gitu. Tapi kalau misalnya N channel itu ketika lebih besar dari power source. Nah, gunanya masing-masing ini adalah kalau misal di atas ini adalah untuk mengalirkan arus ke ke motornya. Kalau misalnya bawah ini adalah untuk mengamankan supaya tidak terjadi short begitu, supaya nanti tidak masuk ke sini gitu kan ya, sehingga tidak terjadi short antara kakaknya di bawah begitu. Nah, kemudian untuk resistor ini digunakan sebagai hambatan ya, atau tahanan dari voltage ininya gitu ya, atau source voltage-nya begitu, supaya komponen-komponen yang ada di sini itu tidak menerima langsung voltage source-nya begitu, sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada alat tersebut. Lanjut di sini kita menggunakan BJT BD139, yaitu digunakan sebagai pengaman juga atau penyara. Jadi supaya ketika istilahnya ini adalah sebagai pengaman untuk switch aja juga gitu. Jadi kalau semisal U1-nya naik gitu ya, atau bernilai 1, di sini untuk kategorinya bernilai 5 volt kalau di switchnya, sehingga kalau masuk itu bisa mengalirkan arus begitu, sehingga nanti bisa memberikan voltage di sini. Beda, kemudian juga sama kinerjanya. Oke, di sini saya contohkan salah satu saja, 2 ya. Di sini kalau misal 10 itu hasilnya adalah, kalau misalnya U2-nya 1 adalah hasilnya negatif, berarti motor bergerak berlawanan arah jarum jam. Beda lagi kalau semisal kita 1 ini ya, ubah ini ke 1 gitu. U1-nya kita ubah ke 1, sedangkan U2-nya kita pindah ke 0. Maka hasilnya akan dicapai itu akan berbeda.
Oke, kita mulai dulu. Nah, di sini hasilnya adalah positif. Jadi, motornya bergerak sesuai arah jarum jam. Bagaimana kalau semisal kita nolkan ya dua-duanya? Maka kalau semisal kita nolkan, hasilnya itu adalah min 162,87 ohm volt ya, atau 0, sekian 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 persen, yang intinya itu hampir mendekati 0. Sehingga artinya apa? Bahwasanya ketika ini 00, maka tidak ada arus yang melewati gitu, sehingga mutlak menjadi 0. Nah, jadi juga arusnya adalah PA ya. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oh, sebentar, masih lama terhadap waktunya. Saya lanjutkan aja di sini. Kalau misal ini satu-satu. Nah, sebenarnya kalau semisal kejadian ini tuh tidak bisa. Kalau semisal satu-satu ini kita lakukan, itu sama saja ketika kita itu, kalau andai kata itu bergerak kanan tapi ingin ke kiri begitu, kita ingin belok kanan tapi juga kita ingin belok kiri, sesuatu itu kan berarti sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Nah, sama saja dengan hal ini gitu. Kalau semisal kita menswitchkan salah satunya 01 atau 10, maka hasilnya masih bisa terbilang impossible ya, masih terbilang mungkin gitu, masih ada aslinya. Bahkan pun kalau semisal terlembar 00, itu kadernya sistem masih belum berjalan. Tapi bagaimana kalau satu-satu? Maka seharusnya sistem ini akan bingung begitu, karena nah, bisa dilihat bahwasanya arusnya itu 0, sedangkan untuk voltasenya itu hampir juga mendekati 0. Jadi hampir tidak mungkin bahwasanya kalau semisal kita ingin berjalan satu arah begitu kan ya, dengan apa ngomongnya, logika seperti satu kali pekerjaan 2 pulau terlampaui itu tidak bisa di dalam teknik elektro begitu. Jadi mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.